Salah satu kegiatan, seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kabupaten Kota, masa jabatan 2023 sampai dengan 2028, yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini, dilaksanakan ujian tertulis dengan metode Computer Assisted Test atau CAT. Materi ujian tertulis meliputi pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta pengetahuan mengenai pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Pada simulasi CAT, yang kami sajikan ini, semata-mata sebagai salah satu alternatif pembelajaran dari berbagai alternatif lainnya. Simulasi ini tidak diproduksi dan tidak terkait dengan pihak yang secara resmi melaksanakan seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota tahun 2023. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1, siapakah yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila? A. Muhyamin, Dr. Andes Muhatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. B. Muhyamin, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhatta. C. Muhyamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. D. Muhyamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo. E. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhatta, Mr. Ahmad Subarjo. Pembahasan soal nomor 1, yang memberikan usul tentang dasar negara Pancasila adalah Muhyamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah C, yaitu Muhyamin, Profesor Dr. Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Soal nomor 2, negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pernyataan ini merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai A. Organisasi politik, B. Organisasi kesusilaan, C. Organisasi integralistik, D. Organisasi kekuasaan, E. Organisasi kemasyarakatan. Pembahasan soal nomor 2, Logeman dan Harold J. Laski mengemukakan bahwa negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Lebih lanjut, Logeman menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerjasama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah D, yaitu organisasi kekuasaan. Soal nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda. Lambang ini dirancang oleh A. Sultan Hamid II, B. Sultan Takdir Ali Syahbana, C. Tan Malaka, D. Muhammad Yamin, E. Supomo. Pembahasan soal nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Dari sudut pandang Garuda,
perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu Sultan Hamid II. Soal nomor 4, selain keragaman suku bangsa dan agama, Indonesia merupakan negara yang beragam mata pencahariannya. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, petani kebun, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Keragaman mata pencaharian dipengaruhi oleh A. Latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. B. Keragaman suku bangsa dan agama. C. Perbedaan letak wilayah dan ketinggian daerah. D. Tingkat penghasilan di tiap wilayah berbeda-beda. E. Garis keturunan yang berbeda-beda. Pembahasan soal nomor 4. Indonesia merupakan negara yang beragam mata pencahariannya. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, peternak, petani kebun, pegawai bank, dan masih banyak lagi. Keragaman mata pencaharian ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Soal nomor 5, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh A. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. B. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. C. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. D. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. E. Sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan soal nomor 5, Pasal 37 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah E, yaitu sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal nomor 6, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai, orientasi serta cita-cita yang sama. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Miriam Budiarjo, B. Silo Sumarjan, C. Karl J. Friedrich, D. Hasoltu, E. Sigmund Neman. Pembahasan soal nomor 6, menurut Miriam Budiarjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir dan anggotanya memiliki nilai, orientasi serta cita-cita yang sama dengan tujuan agar dapat memperoleh kekuasaan politik serta merebut kedudukan politik. Untuk meraih tujuan tersebut, biasanya partai politik akan berusaha meraihnya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan mereka. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu Miriam Budiarjo. Soal nomor 7, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 3 November tahun 1945 dikeluarkan Maklumat X atau Maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta,
yang berisikan antara lain, rencana pelaksanaan pemilihan umum setelah kemerdekaan Indonesia. Menurut maklumat ini, pelaksanaan pemilihan umum akan dilaksanakan pada A. Bulan Januari tahun 1946, B. Bulan Agustus tahun 1946, C. Bulan Januari tahun 1947, D. Bulan Agustus tahun 1947, E. Bulan Agustus tahun 1949. Pembahasan soal nomor 7. Isi maklumat X tahun 1945 tanggal 3 November tahun 1945 antara lain menyebutkan bahwa pemilihan umum dalam waktu dekat direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari tahun 1946. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu bulan Januari tahun 1946. Soal nomor 8, berikut ini antara lain termasuk tahapan penyelenggaran pemilu, kecuali A. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, B. Rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih, C. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, D. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, E. Penetapan peserta pemilu. Pembahasan soal nomor 8. Pada pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tahapan penyelenggaraan pemilu antara lain perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Tidak disebutkan bahwa rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih merupakan tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Soal nomor 9, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, Pengawas TPS, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, bersifat A. Linier, B. Hierarkis, C. Koordinatif, D. Heterogen, E. Homogen. Pembahasan soal nomor 9. Sesuai pasal 89 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah B, yaitu hierarkis. Soal nomor 10, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan A. KPU Kabupaten Kota, B. Bupati Wali Kota, C. DPRD Kabupaten Kota, D. Pengadilan Negeri, E. Partai politik di tingkat kabupaten kota.
Pembahasan soal nomor 10. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan 2. Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu, yang meliputi sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota. Dengan demikian, pilihan jawabannya adalah A, yaitu KPU Kabupaten Kota. Cukup sekian dulu simulasi CAT bagian ini, dilanjutkan bagian berikutnya pada video selanjutnya. Demikian, sampai jumpa.